Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Syukurlah kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di saat pagi hari ini, mari kita berdoa meminta penyertaan Tuhan agar pembelajaran kita di saat pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah kalian semua hadir? Syukurlah kalau semua hadir hari ini. Ya anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang kolesterol dan apa yang terjadi ketika kolesterol berlebihan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Benar ya anak-anak, kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel-sel dalam tubuh manusia. Nah, kolesterol juga mempunyai peran penting dalam tubuh manusia. Salah satunya dapat membantu mencerna makanan. Namun apabila kadar kolesterol tinggi atau berlebihan dalam darah dapat menyebabkan penumpukan lemak atau flek pada dinding pembuluh darah. Nah, di situ juga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Iya anak-anak, dari apa yang sudah dijelaskan, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita di saat pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis mekanisme sistem peredaran darah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelainan atau gangguan penyakit pada sistem peredaran darah. Ya anak-anak, kita masuk pada organ-organ sistem peredaran darah. Yang pertama ada darah. Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair. Dengan komponen penyusun utama, ada plasma darah dan sel-sel darah eritrosit dan trombosit. Yang kedua ada pembuluh darah yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua ada pembuluh darah vena, dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Yang berikut ada jantung yang berfungsi sebagai pemompa darah. Jantung terbagi atas 4 ruang. Yang pertama ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Ya anak-anak, berikutnya kita masuk pada mekanisme sistem peredaran darah yang dibagikan menjadi 2. Yang pertama ada mekanisme sistem peredaran kecil yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung serambi kiri. Nah, yang kedua ada peredaran besar yang dimulai dari jantung bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bilik kanan. Iya anak-anak, selanjutnya kita masuk pada gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, penyakit apa saja? Yang pertama ada anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya hemoglobin dalam darah. Yang kedua ada agina. Agina disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau masuknya oksigen ke dalam otot jantung. Yang ketiga ada leukemia. Leukemia disebabkan karena produksi sel darah putih yang berlebihan. Iya anak-anak, dari apa yang sudah dipelajari, Ibu meminta untuk kalian kalian menyimpulkan apa itu sistem peredaran darah. Ya, silakan. Ya, benar ya anak-anak. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Iya anak-anak, sekian dari materi kita di saat hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan mengakhiri kelas kita di saat hari ini. Selamat pagi semuanya.